tidak profesional. Itu sih yang saya duga terhadap apa yang dilakukan oleh Keisha Lefronka. Kita akan mencoba untuk membedah apa yang sebenarnya terjadi dalam wawancara yang kemarin itu. Dan karir Keisha Lefronka mungkin akan berakhir di sini saja. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tidak profesional. Itu sih yang saya duga terhadap apa yang dilakukan oleh Keisha Lefronka. Mengapa? Silahkan tulis jika kalian setuju dan tidak setuju, tapi kita akan ulas menggunakan kartu-kartu saya. Cuplikan podcastnya bersama Marlo, salah satu di antara dua putra dari Mas Andi F. Noya ini, menjadi viral. Karena apa yang dilakukan oleh Keisha di sini dianggap tidak sopan dan di luar keprofesionalan. Sulit untuk menjelaskan perasaan saya dan orang-orang yang menontonnya terhadap cuplikan acara yang ada dan terus kemudian di take out dari YouTube channel yang membuat podcast ini. Dan sejurus dengan hal itu tadi, akun Instagram dari Keisha Lefronka ini kemudian raib. Diduga dia mendeaktif akun Instagramnya. Sebelum kita memulai ini semua, marilah kita samakan halaman kita dan mengetahui bahwa Keisha Lefronka adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang merupakan salah satu finalis Indonesian Idol yang beberapa waktu yang lalu sempat menjadi viral karena kesalahan nadanya saat menyanyikan lagunya sendiri, Tak Ingin Usai. Hal ini menjadi semakin viral karena dia dianggap defensif dalam beberapa wawancaranya. Kesalahannya tidak hanya sekali, beberapa kali, dan mungkin itu yang membuat saya akhirnya mengetahui nama dari gadis muda yang ini berasal dari daerah saya di Jawa Timur sana. Kita akan mencoba untuk membedah apa yang sebenarnya terjadi dalam wawancara yang kemarin itu. Saya mengenal Marlo karena dia pernah menjadikan saya menjadi salah satu bintang tamu di salah satu acaranya dalam stasiun Metro TV. Tapi saya belum pernah berjumpa dengan Keisha Lefronka secara langsung. Maka mungkin pendapat saya akan dipengaruhi oleh pengalaman saya. Tapi semoga ini akan menjadi objektif. Yang saya lihat di sini adalah adanya sebuah prejudice atau prasangka yang buruk dari satu orang ke orang yang lainnya, yang terus kemudian menjadi sebuah rentetan kejadian yang awkward. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya cringe. Yang seharusnya kalau memang ini terjadi, harusnya dari awal pihak yang merasakan hal itu menolak untuk terjadi wawancara ini. Saya melihat bahwa dari awal saya menduga Keisha ini defensif. Dia seakan-akan mengira interviewnya ini akan menyerang dirinya, sehingga dari awal dia sudah melakukan prejudice terhadap apa yang dikatakan oleh Marlo di sini. Dimulai dengan menganggap ucapan Marlo saat menyebut nama Lefronka di sini sebagai Lepronka itu adalah sebuah bukan penghinaan tapi belittling atau menganggap dia ini sebagai seseorang yang harus diremehkan, yang kalau menurut saya ini bukan sesuatu yang besar. Oke, betul ini adalah namanya dan terkandung nama kedua orang tuanya. Tapi jika Keisha Lefronka di sini bersikap profesional, dia bisa menyerang kembali Marlo dengan mengatakan bahwa tahu nggak yang tadi kamu bilang Lepronka itu sebenarnya adalah gabungan nama kedua orang tua yang aku sayang. Dan itu mungkin yang akan saya lakukan. Menjawab dengan profesionalisme dan melakukan hal yang saya anggap dilemparkan kepada saya, tapi tetap dengan cara yang anggun. Kalau cowok nggak anggun kali ya. Tapi apapun itu seharusnya dia menolak interview ini jika memang dia merasa bahwa apa yang akan dikatakan ini adalah sesuatu yang akan menyerang dirinya dan dia tidak akan bisa menguasainya. Saat itu terjadi, saya mencoba untuk melihat apa yang dilakukan oleh Keisha di beberapa interview yang lainnya. Dan memang di beberapa interview yang lainnya, dia berusaha untuk menunjukkan dirinya yang sesungguhnya. She's trying to be herself. Atau orang kalau bilang ya be yourself. Tapi menjadi seorang performer, entertainer. Apakah betul be yourself ini adalah sesuatu yang harus diartikan secara lugas? Saya pikir tidak. Kita memiliki persona atau karakter yang ingin kita tampilkan dan diingat oleh penikmat seni kita. Dan bisa saja itu bukanlah karakter yang kita miliki sehari-hari. Dan tentu saja ini membutuhkan sebuah kontrol diri yang kuat agar hal tersebut tidak muncul dan mempertahankan persona ini tetap pada diri kita. Ini terlihat sekali bahwa Keisha di sini tidak bisa mengontrol dirinya dan tidak mengetahui
bahwa apapun yang akan dia katakan ini akan berimbas kepada pekerjaan dan profesionalitas dirinya dan bagaimana orang-orang akan menilai siapa dirinya. Kalaupun ternyata interviewer yang kita anggap merendahkan itu terus menyerang kita, yang pada kenyataannya saya pikir Marlo tidak melakukan itu, sebenarnya kita bisa memilih untuk tidak menjawab, mengucapkan no comment atau menolak dengan sopan dan meminta interviewer untuk menanyakan pertanyaan lainnya. That simple. Dan seharusnya ini tidak perlu terjadi. Dan seharusnya ini semua bisa dihentikan atau dicegah dengan meminta list pertanyaan yang sebenarnya ini bisa ditanyakan terlebih dahulu, dan tentu saja Marlo dan timnya akan bisa menyediakan dan memberikannya. Juga bisa dilakukan sebuah diskusi sebelumnya atau briefing untuk mengetahui kemana interview ini akan diarahkan dan bagaimana kita akan menyikapinya. Seharusnya hal tersebut bukan sesuatu yang baru untuk Keisha, mengingat dia pernah harus menangani damage control tentang gagalnya dia mencapai pitch tinggi di lagunya sendiri. Dan jika ternyata apa yang terjadi ini sudah terjadi dan terus kemudian terpancing emosi dan sudah selesai, ini pun masih tetap bisa diminta review. Karena terkadang kita masih terpancing emosi sehingga kita baru menyadari beberapa saat atau hari kemudian kita bisa meminta video itu untuk diedit ulang atau disunting ulang atau di-shoot ulang atau bahkan di take down, sama seperti yang terjadi saat ini. Tapi sayang, cuplikan ini sudah menyebar kemana-mana dan ketidakprofesionalan yang diduga dilakukan ini menjadi sesuatu yang akan dikenang, terutama jika Keisha tidak melakukan sebuah speak up atau klarifikasi tentang hal ini tadi. Adanya juga sikap defensif yang terjadi dalam jawaban dari pertanyaan di interview yang berikutnya, terutama saat Keisha ini terlihat diduga merendahkan pertanyaan yang disampaikan dengan menjawab sekenanya saja. Terlepas perbedaan usia di antara mereka berdua yang jelas ini tidak dekat, tapi profesionalisme di antara keduanya ini sangat terukur jelas. Dan terlihat di sini Marlo mencoba untuk berusaha menetralisir keadaan tetapi tidak diterima dengan baik oleh Keisha Lefronka. Dan tentu saja saya akan diserang para feminis jika saya bilang dia mungkin sedang bad mood atau sedang datang bulan. Tapi apapun itu bukanlah sebuah alasan untuk seorang performer saat dia diharuskan tampil di depan kamera dan akan ditonton oleh orang-orang yang menjadi penggemar atau pembencinya. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi Keisha yang kalau menurut saya kalau memang dia tinggal di Jakarta dan terpisah jauh dari orang tuanya di usia 19 tahun, ini tentu saja adalah sebuah tantangan yang besar dan sangat-sangat berat yang saya kira perlu pendampingan orang tua agar dia bisa lebih stabil dalam emosinya. Apalagi sesama orang kabupaten seperti saya yang datang ke Jakarta dan juga menekuni dunia hiburan yang sama, melalui ajang pencarian bakat di TV yang sama dan pernah di dalam satu manajemen yang sama. Saya kira Keisha di sini perlu lebih menguasai dirinya dan pendampingan dari orang yang lebih tua yang harus memiliki hubungan saudara dengannya. Lihat sekali dalam semua jawabannya. Keisha di sini berusaha untuk, saya menduga ada sebuah upaya untuk memenuhi ekspektasi, seperti ingin mencapai sebuah level saat harus menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang dia inginkan dan ingin membuktikan siapa dirinya. Sehingga saat ada sebuah kesalahpahaman yang dinilai sebagai upaya untuk mengecilkannya, ini langsung dilawan secara spontan tanpa ada sebuah upaya untuk mempertanyakan betulkah hal itu seperti yang dia duga. Sehingga bisa saya katakan ini adalah persimpangan jalan untuk Keisha Lefronka, di mana dia tidak bisa sembarangan atau menganggap ini sebuah angin lalu saja. Jika dia bisa menguasai dirinya bersama dengan Marlo, terus kemudian memberikan klarifikasi, maka ini adalah sebuah hal yang akan menaikkan eksistensinya. Karena dalam sosial media, there is no such thing as bad news. All news is good publication. Tapi jika dia dengan sikapnya sekarang yang mendeaktif sosial medianya dan berusaha untuk memutus hubungan dengan fans-fans dan juga hatersnya, ini adalah sebuah jurang menuju kehancurannya. Dan karir Keisha Lefronka mungkin akan berakhir di sini saja. Maka ini adalah sebuah pelajaran untuk saya dan kita semua, bahwa kontrol terhadap diri adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita.
Dan jangan biarkan orang lain yang akan menentukan bagaimana kita harus bersikap, bertindak, dan berpikir. Dan jangan buat mereka menjadikan kita menjadi seseorang yang seperti mereka tuduhkan. All the best untuk Keisha Lefronka. Dan untuk Marlo, saya pikir dia tidak perlu berkecil hati. Karena kalaupun ternyata yang harus menginterview ini adalah ayahnya, dia akan merasakan keawkwardan yang sama juga. Untuk kalian semua yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian dan tuliskan komentar kalian sesopan mungkin. Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam ke keluarga kalian. Sampai jumpa.